Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Saya doakan semoga kita sama-sama ya sehat walafiat dan kita berdoa juga agar sama-sama bisa melewati pandemi corona ya atau COVID-19 ya, dengan keadaan sehat walafiat. Baik, teman-teman sekalian, kita lanjutkan materi kita. Bila kemarin kita membicarakan terkait dengan heritabilitas, ya, dengan perincian-perinciannya, kemudian kita lanjutkan kepada materi repeatabilitas ini. Repeatabilitas ini kan sebenarnya bahasa serapan ya, bahasa serapan dari kata repeat ya, repeat and ability ya. Repeat itu mengulang ya, kalau dalam mungkin kita pernah belajar bahasa Inggris ya, please repeat atau repeat again, minta tolong untuk diulangin kembali gitu ya. Atau ability ini adalah kemampuan ya. Nah, jadi pada intinya adalah kemampuan untuk mengulang. Kita membicarakan ternak, dunia ternak ya, dunia peternakan ya, berarti kemampuan si ternak itu di dalam mengulang ya, mulai dari produksi, reproduksi ya, dan lain halnya. Nah, baik. Jadi itu sekilas terkait dengan pengantar repeatabilitas. Ya, jadi bahasa repeat ini sekali lagi ini adalah repeat ini mengulang ya, kalau dalam bahasa ini bahasa serapan ya, repeatabilitas ya, kemampuan mengulang ya. Nah, dalam bahasa pemuliaan ya, dalam bahasa pemuliaan ternak berarti repeatabilitas itu ya kemampuan mengulang ya suatu sifat. Ya, sifat ini mungkin kita telah menjelaskan secara rinci kemarin itu. Sifat itu apa saja ya kan? Sifat itu ya sampai kepada bertanduk, tidak dan lain sebagainya ya. Mungkin ini sudah clear ya. Ya, kata-kata sifat ini ya, saya tidak perlu mengulangi kembali ya. Selama individu itu hidup. Nah, jadi daya pengulangan. Misalkan suatu individu itu atau ternak, misalkan ternak sapi perah. Ya, ternak sapi perah itu bagaimana dia mengulang produksi susunya, baik itu pada laktasi pertama ke laktasi kedua. Laktasi kedua ini apakah dia mengulang produksi susunya lebih baik atau lebih buruk gitu. Ya, jadi daya ulangnya, ya, daya ulangnya. Kemudian periode bertelur pada ayam ya, periode bertelurnya bagaimana ya. Jadi periode bertelur yang pertama, kedua ya, atau periode tetas ya dan sebagainya ya. Nah, jadi daya pengulangan itu. Nah, kemudian repeatabilitas ini ya, ini berguna atau bermanfaat pada sifat-sifat yang beberapa kali muncul dalam hidup ternak itu. Nah, kalau tadi telah dijelaskan atau telah dicontohkan pada periode atau masa laktasi, ya kan, masa laktasi pertama, kedua, dan ketiga, ya dan seterusnya ya. Atau pada individu atau ternak sapi misalkan. Kalau ternak sapi apa? Ya, yang sering itu bobot lahir, kemudian bobot sapi, ya. Bobot lahir anak pertama, anak kedua, anak ketiga, itu bobot lahirnya bagaimana? Bobot sapinya bagaimana?
Ya sama, ya kan, bobot sapi pada anak pertama, kedua, dan ketiga, dan seterusnya ya. Jadi banyak ya. Jadi repeatabilitas ini sekali lagi daya ulang, ya kan, daya ulang ya, sifat-sifat yang muncul ya. Jadi begitu. Nah, kemudian repeatabilitas ini kan apa namanya itu eh, merupakan variasi ragam total populasi. Ya. Penyebabnya apa? Ya, perbedaan sifat antar individu. Ya, yang disebabkan oleh sifat yang permanen, yang sifatnya permanen. Sifatnya permanen itu bagaimana? Sifatnya permanen atau sifat yang disebut oleh sifat permanen ini ya, yang non genetik. Contoh ya, yang disebabkan oleh non genetik ya. Contohnya pada masa di mana ternak itu bunting ya, ternak bunting. Kalau pada manusia itu hamil ya, kalau pada ternak itu bunting ya, bunting itu dikasih pakan dengan kualitas yang bagaimana ya, karena kualitas pakan ini kan dia berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan janin selama kebuntingan gitu ya. Nah, kalau kualitas pakannya itu ya, kualitas pakan ini yang sifatnya non genetik ya, itu dia baik, berarti pertumbuhan si janin itu baik ya, bahkan bagus ya. Bila kualitas pakannya jelek ya, pertumbuhan janinnya ini tidak berkembang secara maksimal. Makanya ada individu ternak itu yang apa namanya itu eh, apa namanya dia tidak tumbuh dengan baik, gitu kan. Kemudian bobotnya bobot lahirnya bisa jadi dia sangat rendah sekali, atau lahir dengan apa namanya itu cacat ya, cacat yang disebabkan oleh sifat non genetik ya, ya karena kualitas pakan tadi itu ya. Nah, kalau pada telur tetas itu dia disebabkan oleh non genetik apa, misalkan suhu ya, suhu kelembaban yang tidak normal ya. Misalkan terlalu panas ya, dapat menyebabkan dead embryo ya, atau kematian embrio. Terlalu dingin ya sama gitu. Kalau terlalu dingin juga akan menyebabkan eh, apa namanya itu istilahnya, kalau pada apa namanya itu pada mesin tetas itu kan suhu setelah setting ya itu kan 37 sampai 39 ya, suhunya yang dibutuhkan oleh telur. Nah, pada apa namanya itu akan tetapi karena kendala-kendala tertentu yang disebabkan oleh misalkan mati listrik, kemudian ya apa namanya itu setting suhunya itu salah ya, sehingga ini pertumbuhannya itu ya apa namanya itu pertumbuhannya ya kurang maksimal. Nah, bisa jadi nanti netesnya kalau terlalu dingin suhunya, atau suhunya di bawah 37 katakanlah 35, padahal yang dibutuhkan itu 38 39 derajat Celcius. Nah, sedangkan mesin tetasnya itu setting apa namanya itu setnya itu 35. Maka ini dapat menyebabkan lamanya ya, lamanya telur itu menetas ya. Nah, kemudian kalau terlalu panas bagaimana? Sampai misalkan 41 ya, 42, 40 ke atas lah ya.
maka embrio itu bisa mati ya karena kepanasan. Jadi begitu. Nah, jadi ini hal-hal yang disebabkan oleh pengaruh ya, pengaruh-pengaruh yang disebabkan oleh eh, apa namanya itu yang sifatnya itu non genetik gitu. Ya. Baik. Nah, repeatabilitas itu ya, ini sebagaimana yang dijelaskan dalam rumus, misalkan nanti ragam genetiknya ya kemudian ragam lingkungan tetap ya dibagi ragam genetik, ragam lingkungan tetap plus ya ditambah ragam lingkungan sementara. Nah, jadi contoh soalnya misalkan nanti ya ragam genetiknya itu ini rumusnya ini rumus sederhana ya, rumus sederhana. Misalkan ingin mencari repeatabilitas, kemudian ini data-datanya sudah ada semua, misalkan ragam genetik, ragam lingkungan, dibagi ragam genetik, ragam lingkungan sementara. Ya. Atau dengan rumus lain, misalkan ragam genetik, ragam lingkungan tetap dibagi ya ragam fenotip itu ya. Nah, jadi penggunaan rumus ini ya tergantung dari soal atau sifat-sifat apa yang akan diukur nantinya begitu ya. Jadi ya tinggal apa namanya itu ya saya kira ini ya mulai penghitungannya ini sangat sederhana menggunakan rumus matematis yang sangat sederhana. Nah, kemudian nah ini contoh ya ragam yang tadi yang sudah saya jelaskan tadi itu. Jadi ragam lingkungan tetap itu yang disebabkan oleh ragam non genetik ya. Tetapi ya berdampak terhadap produktivitas ya. Kalau tadi dijelaskan ya pengaruh lingkungan ya, istilahnya pakan ya, kualitas pakan itu kan non genetik ya. Kualitas pakannya jelek, maka pertumbuhannya jelek. Kalau kualitas pakannya bagus, maka dia akan pertumbuhannya itu ya pertumbuhan si embrio di dalam masa kebuntingannya itu dia akan optimal begitu. Ya, ini contohnya. Nah, kemudian repeatabilitas ini ya proporsi dari ragam fenotip yang disebabkan oleh ya efek permanen. Ya, sama seperti tadi ya, efek genetik dan efek uh, apa namanya itu lingkungan tadi itu ya. Nah, jadi rumus yang digunakan di sini ini tidak jauh berbeda dengan yang tadi ya, yang disebutkan tadi itu. Nah, kemudian sekarang kita lanjutkan kepada manfaat dari repeatabilitas ini apa? Ya. Yang pertama, ya, repeatabilitas ini berguna untuk apa? Untuk memprediksi kemampuan di dalam produksi, ya. Jadi kemampuan produksi individu ternak, ya, individu ternak, ya. Mulai dari apa namanya itu produksi pertama, produksi kedua, ketiga dan seterusnya. Nah, sehingga dengan adanya kemampuan dari prediksi pertama, misalkan, nah ini ya misalkan dari prediksi pertama, misalkan nilai repeatabilitasnya itu tinggi, ya, ya, maka prediksinya apa? Ya, dari apa namanya itu prediksi apa repeatabilitas berikutnya, ya, dapat apa namanya itu tinggi, ya.
bila prediksi yang pertama ya atau repeatabilitasnya itu tinggi, ya maka prediksi berikutnya itu juga tinggi. Nah, apa namanya itu? Sebaliknya lanjut ya. Sebaliknya, bila nilai repeatabilitasnya itu rendah, maka prediksi berikutnya ya rendah. Tetapi ini dengan catatan ya, dengan catatan bila nilai repeatabilitas yang pertama ini rendah, ya, nilai repeatabilitasnya rendah, ini tidak apa namanya itu sebelum misalkan kalau mau dikaling nih atau mau disingkirkan ya, bahasanya itu kaling ya, apa namanya itu kaling ya, dibuang lah atau diseleksi ya. Diseleksi artinya sebelum dilakukan seleksi ya, maka ini ditunggu ya catatan hasil recording dari si individu ternak ini selanjutnya ini bagaimana begitu. Ya oke lah, ya di sini diprediksi, tetapi ya sebelum dikaling ya ditunggu ya hasil repeatabilitas berikutnya ini. Jadi begitu. Nah, kemudian manfaat yang kedua dari repeatabilitas ini yaitu dapat digunakan sebagai dasar atau memprediksi nilai breeding value-nya. Ya, breeding value. Ya, bagaimana cara menghitungnya? Ya, cara menghitungnya breeding value ya begini. Ya, breeding value. Ya. Nah, sebagaimana tadi ya, bila menemukan N ya, di sini ada N, ini jumlah ya dalam satu populasi. Misalnya jumlahnya berapa? Ada 10 populasinya. Kemudian kalau kalau ya ini pada materi sebelumnya ya, nilai heritabilitasnya. Kemudian ini repeatabilitas. Kemudian yang ini ragam ya, ragam nilai tengah dari total populasi tadi itu ya. Nanti akan dijelaskan secara lebih rinci di rumus-rumus berikutnya ini. Nah, kemudian jadi yang kedua ini titik tekannya adalah dapat digunakan sebagai prediksi untuk breeding value individu ternak ini ya. Breeding value pada ternak ya. Kemudian yang kedua adalah repeatabilitas. Yang ketiga ya. Nah, ini untuk membuat keputusan ya terhadap hasil repeatabilitasnya. Jadi membuat keputusannya apa? Keputusannya itu ya dalam seleksi ya ini ya. Diteruskan untuk berproduksi atau disingkirkan, atau bahasanya itu dikaling. Ya, dikaling itu artinya ya ternak itu disingkirkan ya. Cara menyingkirkannya ya tentu kita telah tahu bersama ya, baik itu dijual atau dipotong ya dan lain sebagainya itu. Nah, jadi nilai repeatabilitasnya tinggi misalkan itu ya, tinggi pada sifat ya, contoh ya pada produksi susu tadi itu, dia nilai repeatabilitasnya tinggi misalkan ya. Nilai repeatabilitasnya tinggi, maka ini dilanjutkan. Bila nilai repeatabilitasnya rendah, ya setelah ditunggu ya pada laktasi pertama dan kedua, tiga ya tidak kunjung membaik, maka ya individu ternak ini ya disingkirkan, atau sapi perah misalkan itu disingkirkan, ya dikaling itu ya. Jadi begitu. Nah, jadi ini sebagai dasar untuk memberikan keputusan ya di dalam seleksi ya, di dalam seleksi ya. Jadi repeatabilitas ini
ada tiga apa namanya itu. Yang pertama tadi ini, ya, yang pertama sebagai ya prediksi ya terhadap kemampuan produksi. Kemudian yang kedua untuk memprediksi breeding value-nya. Ya, kemudian yang ketiga ini membuat keputusan ya di dalam seleksi itu. Nah, kemudian ya bagaimana pengukuran ya repeatabilitas? Ya, pengukuran repeatabilitas ini ya berhubungan dengan recording tadi ya. Berhubungan dengan recording. Kemudian recordingnya bagaimana? Recordingnya ya, atau recording terhadap apa namanya itu prediksi ya. Recording yang pertama, recording yang kedua, ya. Kemudian recording yang ketiga, ya. Pada ini, ya, record pada the same animals, ya. Jadi pada ternak yang sama, ya. Kemudian, ya, terhadap single performance, ya, records, ya. Kemudian producing ability, ya, yang disebabkan oleh permanent effect, ya. Nah, jadi apa namanya itu catatan pada individu ya performance eh, individu ternak yang sama dan kemampuan apa namanya itu produksinya ya. Nah, sekarang kita lanjut ya. Repeatabilitas ya juga digunakan ya sebagai petunjuk untuk mengetahui catatan individu ya. Bagaimana rumusnya? Rumusnya begini nih. Ini repeatabilitas ya. Repeatabilitas bila R-nya besar, kode R-nya besar, berarti dia untuk catatan lebih dari satu ya. Lebih dari satu. Bila R-nya kecil berarti dia pada suatu sifat tertentu ya. Rumusnya ini ya NR ya NR 1 plus N min 1 R. Jadi ini ya. Nah, caranya bagaimana? Misalkan nilai ini ditemukan, ya ini rumus sederhana ya, rumus sederhana secara matematis ini sangat sederhana itu, ya. Nah, kemudian n ini banyaknya catatan, ya. Nah, kemudian ada juga rumus, ya, dengan menggunakan rumus apa namanya, rumus repeatabilitas dengan model yang lain, misalkan itu, ya. Ya sebenarnya apa namanya itu rumusnya ini tidak jauh berbeda dengan rumus-rumus sebelumnya, begitu ya. Baik, ini karena sudah adzan subuh, ya kita berhenti dulu sejenak dan kita dengarkan adzan.
La ilaha Baik, sebelum sholat subuh saya ingin melanjutkan sebentar ya, materi kita ini. Insya Allah sebentar lagi selesai ini. Baik, saya lanjutkan. Kemudian yang tadi itu kan dijelaskan apa namanya itu untuk mengetahui nilai repeatabilitas pada individu ya maupun pada kelompok. Nah, sekarang kan kita melihat ingin memastikan ya terhadap apa namanya itu kemampuan produksi ya, kemampuan produksi ternak ini yang lebih pasti gitu, yang lebih teliti lagi. Nah, itu dikenal dengan yang namanya atau bisa dihitung dengan menggunakan rumus MPPA ini. Apa itu MPPA? MPPA yaitu most probable producing ability ya. Nah, most probable most probable producing ability ya. Nih, kenapa? Apabila ingin menyeleksi dari sejumlah ternak ya yang mempunyai catatan yang berbeda ya, yang berbeda-beda, maka ya pendugaan kemampuan menghasilkan yang real ya dari masing-masing ternak ini ya, dari masing-masing ternak yang akan dihitung ya yang akan diseleksi ya, maka menggunakan rumus ini ya. Nah, jadi ini ragam fenotip ya, N ini sama dengan yang tadi ya, N ini banyaknya catatan atau jumlah ya, R ini nilai repeatabilitas pada individu ya, X ini rataan populasi. Jadi ini keterangannya sudah ada semua. Nah, sebagai suatu contoh ini ya, contohnya begini nih. Nah, seekor ternak memiliki 3 catatan susu ya. Pada laktasi yang pertama ini mencapai 4.000 kg ya. Kemudian catatan yang kedua ya, hasil recording yang kedua itu 5.000, 6.000. Nah, nilai rataannya rata-rata itu 4.600. Nilai rataan dari semua sapi ya. Dan nilai repeatabilitas ya
ini 0,6. Maka ini angka-angka ini dimasukkan, ya. Ya, ini sangat sederhana ya. Saya kira sangat sederhana. Kita sudah melalui semua ini ya. Ya, cara penghitungannya bagaimana? Ini dikali ini. Kemudian kalau tambah ini berarti ini dikurang ini dikalikan ini gitu ya. Tambahkan ini. Kemudian ini rataan dari laktasi pertama, kedua, ketiga ya. Ini rataannya, nilai rataannya. Kemudian dikurangi rataan populasi ya. Nilainya ini. Itu. Oke. Kemudian kita akan melihat ya. Jadi contohnya misalkan kalau tadi ini cara menghitung MPPA-nya ya, cara menghitung MPPA ya, contohnya modelnya begini nih. Nah, kemudian kita telah mendapatkan data ya. Datanya bagaimana? Datanya dari apa namanya itu, katakanlah ini pada sapi ya. Pada sapi pertama ya, atau dengan kode A ini ya. Kode A jumlah ternaknya 2 ya. Rataan bobot sapinya ya. Ini bobot sapinya 110 katakan ya. Nilai MPPA-nya ini 106. Kemudian B ya 3, 15, 11, 111. Kemudian yang C ini 1 ya. Ini yang masih pertama ya. Kemudian ini 120, MPPA-nya 109. Nah, dan seterusnya ya. Nah, kemudian kita melihat di sini. Misalkan rataan bobot sapi, ya nilainya bagaimana nih rataan bobot sapinya ini? Ya. Misalkan pada populasi yang pertama ini ya, atau pada sapi yang pertama, bobot sapinya ya, bobot sapi ya. Ini memiliki 2 anak ya, 2 anak. Bobot sapinya ini 110 gitu. Rataannya 110. Kemudian nilai MPPA-nya 106. Nah, dari bobot sapi atau rataan bobot sapi ini yang memiliki nilai bobot sapi yang yang tertinggi ini 110, 105. Berarti ini yang C ini ya, 120. Kemudian nilai MPPA-nya berapa ini? 109. Yang paling tinggi 111. Ini yang paling tinggi. Nah, katakanlah ini yang C ini. Ini dengan nilai MPPA menduduki nilai peringkat yang kedua setelah 111 ini. Ini menunjukkan bahwa ini ya, si ternak ini ya, dia berada pada kondisi lingkungan yang baik ya, berada di lingkungan yang baik gitu. Baik, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita ini contoh perhitungan ya. Ini contoh, misalkan ini berat wol ya pada ekor domba yang dicukur dalam 2 tahun yang berbeda. Ya. Jadi domba ini dicukur dalam 2 tahun ya, pada waktu yang berbeda. Misalkan pengukuran yang pertama ya, bobot wol yang pertama dari individu, total individunya ada berapa ini? Ada
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Jumlahnya ada 8. Nah, pengukuran yang pertama dari individu yang 1, 4, 3, 9, dan seterusnya ya. Nah, kemudian pengukuran yang kedua ini begini ya. Kemudian ini dikalikan ini XY ya. XY kodenya. XY berarti 16 gitu ya. 4 kali 4 kan 16 dan seterusnya ya. Nah, dengan nilai rataan begini nih. Ya, ini nilai rataannya. Nah, kemudian cara menghitungnya bagaimana? Ya, cara menghitungnya untuk apa namanya itu untuk mendapatkan nilai repeatabilitas ya. Untuk mendapatkan nilai repeatabilitas. Nah, jadi cara menghitungnya sederhana ya, sederhana dengan mengaplikasikan rumus yang tadi ya, rumus-rumus yang tadi yang telah diberikan ini, gitu. Nah, jadi X kuadratnya berapa ya, dan seterusnya. Nah, kemudian apa namanya itu ya, X kuadrat nilainya segini gitu ya. Saya rasa sudah paham semua ini ya. Saya rasa sudah paham gitu. Jadi ini apa ya, modal matematis yang apa ya, yang pernah kita pelajari di waktu SMA ya. Kemudian apa namanya itu pada materi rancop sudah juga ini ya. Gitu. Nah, nanti ya di apa namanya itu di apa namanya itu misalkan kita diskusikan di grup saja nanti ya ini ya, biar durasinya tidak terlalu panjang dan makan kuota banyak nanti itu. Kita lanjutkan di grup saja nanti ini model-model penghitungannya, dan kemudian nanti saya akan kasih contoh yang lain ya, yang lain dan lebih banyak contoh-contoh soal ya, insyaallah ya. Nah, sehingga nanti nilai akhirnya, nilai repeatabilitasnya ini nih. Ya, 0,7 ya 36 ya. Nah, ini sederhananya begini nih ya. Ya, sekilas saja deh, sekilas saja. Ini X kuadratnya ya, X bagi N. N tadi berapa? Ada 8. Ya, N-nya 8 ya. N-nya 8. N jumlah ya. Kemudian Y-nya tadi berapa itu nilainya, dibagi berapa ini? 8 juga, N sama ya. Sehingga mendapatkan nilai ini ya. Y kuadrat. Nah, kemudian nilai X-nya begini nih. Nah, kemudian ya ini tinggal dimasukkan aja. Ini kan rumusnya. Angka-angka tadi itu tinggal dimasukkan ya. Misalkan X min X kuadrat per N, katakan ya. X kuadratnya ini dimasukkan ya, dimasukkan ke sini. Nah, nilai Y kuadrat per N-nya berapa? Nilai Y kuadrat per N, X kuadrat per N. X kuadrat per N-nya berapa? Mohon maaf. X kuadrat itu ini ya. X kuadrat ini nilainya ya, X kuadratnya ini, Y kuadratnya ini, XY ya. Ya, jumlah XY-nya 117,20 tadi itu ya. Ya. Oke. Nah, kemudian X per N ini nilainya, Y per N-nya ini nilainya, XY ini ya. Nah, kemudian ini masukkan lagi ini X-nya ini dimasukkan ke sini, X kuadrat per N-nya ini ya. Sehingga 107 dikurangi 107,31. Nilainya ini. Y-nya sama ya, nilainya sama. Apa? Kemudian sekarang XY ya, sama dengan XY min ya, nilai X sama nilai Y per N, hasilnya ini ya, sehingga nilai akhirnya ini deh itu. Nah, kemudian kita lanjutkan
ya. Untuk nilai repeatabilitas ini, ya, nilai repeatabilitas ini lebih besar dari nilai heritabilitas, ya. Fungsinya apa? Ya sama seperti yang sudah disebutkan tadi itu. Menduga nilai heritabilitasnya, ya nilai maksimum heritabilitas, kemudian menduga kemampuan produksi, ya, meningkatkan ketepatan seleksi. Ini sebenarnya sama dengan dengan manfaat repeatabilitas tadi itu. Nah, ini contoh nilai repeatabilitas ya. Contoh dari nilai repeatabilitas. Nilai repeatabilitas ya. Ini contohnya. Kemudian sekarang kita masuk kepada analisis seragam. Kenapa analisis seragam? Nah, ini untuk mengestimasi nilai repeatabilitasnya. Pada umumnya analisis ragam ya, ragam itu ya sumber ragam, contohnya misal ini di materi rancop ya, di materi rancop sudah sudah diberikan ya. Ini contoh ya, analisis antar individu, antar pengukuran dalam individu. Derajat bebas sama ya, ya di rancop itu N-1, N M-1 gitu ya. Ini JK, JK ya. Masih ingat ya, insya Allah jumlah kuadrat tengah ya kan? Ya, kuadrat tengah. JKI, KTI, JKE, KTE gitu ya. Ya, kemudian ragamnya, ragam I plus K plus ragam E kan gitu ya. Ya. Nah, sekarang kita lanjut untuk pendugaan ragamnya ya. Ragam ini sama dengan KTE ya. Ya, ragam I ya sama dengan KTI min KTE per K1. K1 sama dengan apa tadi? Ya. K1 sama dengan M. Ya. Baik. Sekarang kemudian repeatabilitasnya ini ragam kuadrat ya dibagi. Kita lanjut ke ini ya, ke contoh soal ini. Contoh soal. Ya, contoh misalkan estimasi repeatabilitas ini ya. Sebanyak 6 ekor ayam Turki betina dipilih secara acak dan dipotong. Ya, umurnya 24 minggu, ya. Untuk melihat apa? Kemampuan otot dadanya, ya. Untuk melihat keempukan otot dada, ya. Yang diambil datanya ini, ya, datanya ini ya. Nah, ya. Nah, kemudian kita lanjutkan ke analisis seragamnya tadi itu bagaimana menghitung jumlah faktor koreksi ya kan, kuadrat tengah, kemudian eh, apa namanya itu eh, apa namanya contoh gini nih, jumlah jumlah kuadratnya ya, kuadrat tengah ya. Kita lanjut ya ini. Untuk mencari faktor koreksi bagaimana ya. Nah, contoh. Ini N-nya berapa dulu? Ya. N-nya berapa dulu? Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 N-nya. Dikalikan 6, berarti berapa? 60. Ya. N-nya 60. Ya. Nah, kemudian untuk mencari faktor koreksinya bagaimana? Ya, ini dibantu ya. Y-nya itu kan 135,6 itu ya. Didapatkan dari mana? Ya, didapatkan dari ya ini masing-masing ini dikuadratkan, kemudian ditotal. Itu ya. Itu FK. Ya, dibagi N, N-nya berapa tadi? 60. Sama dengan ini. Gitu ya. Nah, faktor koreksi ya sudah tahu lah insya Allah ya. Untuk mencari faktor koreksinya ini dijumlah kemudian dikuadratkan kan begitu ya.
ya. Nah, kemudian sekarang ya bagaimana individu ya mencari apa nama itu kuadrat jumlah kuadrat dari masing-masing individu. Dari masing-masing individu ini dikuadratkan masing-masing ini ya. Ini 2,3 kuadrat dan seterusnya ya ditambah ya. Nah, contohnya begini, 24 apa namanya itu ini nih y-nya ini. Y-nya ini dikuadratkan ya. Kemudian dibagi berapa ya? Ya, dibagi 10. Jumlahnya ini ya. Jumlah ini dikurangi ini, totalnya ini. Kemudian ini bagaimana mencari kuadrat tengahnya? Ini dibagi ini menghasilkan ini, ya, menghasilkan ini. Kemudian pengukuran apa namanya itu apa di sini rumusnya? Balik ke sini, ya pengukuran dalam individu, ya, ya pengukuran dalam individunya ini, ya. Jumlahnya ini dibagi ini, nilainya ini. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, untuk mengaplikasikan apa namanya itu rumus ini, ya. Ya. Untuk mencari nilai repeatabilitas ya. Ini ragam E-nya ya atau KTE ya. KTE ini 0,82 ya KTE-nya ya. Kemudian ragam I ya KTI dikurangi KTE tadi ya. Ya, dibagi K1. K1-nya apa? Ini ya. Berarti 0,2 ya dikurangi 0,8 dibagi 10. Jumlahnya ini ya. Nilai repeatabilitasnya ini. Ini aplikasi dari ragam ya. Ragam apa namanya itu? Ini ya. Kita lihat rumusnya lagi ya. Ini ragam I per ragam I plus ragam E kan gitu ya. Sehingga nilainya begini ya. Nah, jadi keempukan ayam keempukan daging ayam Turki tadi itu umur 24 minggu nilainya ini ya. Jadi begitu. Nah, nanti untuk cara menghitung ya, cara menghitung misalkan ada yang lupa nih ya, ada yang lupa terkait dengan dirancop misalkan ya. Ya rancangan percobaan itu untuk mencari FK, untuk mencari kuadrat tengah, untuk mencari itu bisa nanti diulang, kita simulasikan lagi ya atau kita perjelas lagi nanti di grup saja ya. Ya, sehingga di grup nanti kita akan ulas sedetail-detailnya termasuk ya itu aplikasi dari rumus ya rumus yang macam-macam tadi itu ya contohnya dengan contoh-contoh soalnya dan lain sebagainya kita nanti akan diskusi lebih lanjut nanti di grup ya di grup ya mungkin saya rasa ya untuk materi selanjutnya tidak perlu dilanjutkan. Insya Allah nanti akan terkait dengan korelasi genetik dan sebagainya materi-materi selanjutnya akan dilanjutkan di materi di pertemuan berikutnya insya Allah seperti itu. Baik, itu dulu karena ini sudah itu waktunya sholat subuh ya kita laksanakan sholat subuh dulu ya. Ini khusus saya ya. Karena rekamannya pada waktu subuh gitu. Baik, insya Allah begitu dan kita berjumpa lagi di pertemuan berikutnya.
ya. Dan saya akhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini ya dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.